Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau sepanjang malam Engkau pelihara kami, Engkau lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami, sehingga kami boleh menikmati tidur yang nyenyak, dan kami percaya sepanjang malam Engkau naungi kami dengan kasih setiamu, Engkau pulihkan tubuh jasmani kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru untuk kami beraktivitas sepanjang hari ini. Dan sungguh biarlah setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan, itu memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mengawali setiap langkah hidup kami bersama dengan Engkau, memuji, menyembah-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu. Karena sungguh firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, dan itu yang membuat kami menikmati hidup yang penuh dengan sukacita, hidup penuh damai sejahtera, mengalami kemenangan datang pada kemenangan, dan terus mengalami kelegaan dalam hidup ini. Sebab itu kami bersyukur buat kemurahan yang Kau berikan bagi kami, buat keajaiban-keajaiban yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi mari katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sungguh oleh karena kemurahan-Mu kami boleh hidup hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ya, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
Bapa, hati kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu yang besar dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur.
gitu ya. jiwaku Ya, kamu share. adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan sekali lagi, Bapa, Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya, tak pernah Kau biarkan ku
kami boleh hidup hari ini. Dan anugerah-Mu lebih dari cukup bagi kami. Untuk kami terus dapat bersyukur dalam segala keadaan kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan ketika saat kami berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun. Bahkan saat kami di tengah badai sekalipun. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Amin. Dan Engkau akan memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktu. Sebab itu kami mau terus melakukan bagian kami. Percaya kepadamu. Mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dengan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terus bertekun di dalam firman-Mu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa. Sungguh Ebenezer, sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami. Karena Engkau Allah Immanuel bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau buka hati kami lagi untuk kebenaran firman. Karena sungguh firman-Mu itulah sumber kekuatan bagi kami. Sumber penghiburan bagi kami. Sumber jawaban bagi kami. Dan sumber segalanya bagi kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk memahami firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk percaya firman-Mu. Sehingga kami melakukan firman-Mu. Dan kami menikmati hidup penuh dengan kemenangan. Karena Engkau membela hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Hyong. Pagi Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa. Puji Tuhan. Lagi cari posisi yang baik, karena ternyata HP tinggal setengah baterainya. Puji Tuhan, bisa bertemu. Terima kasih untuk Hengki yang sudah mengajak saya. Saya mendengar dan melihat bagaimana di doa pagi ini, ya, Bapak Ibu sangat diberkati dan nyata kehadiran Tuhan. Saya minta maaf gak bisa ikut tiap pagi karena jadwal saya menyesuaikan orang yang minta dilayani. Oke, ini caranya saya harus buka Alkitab adalah tekan sekali, habis itu lihat. Nah, pagi hari ini saat teduhnya Mazmur 119 ayat 75 sampai 77. Tadi Hengki ada kirim ayatnya, saya juga sudah lihat. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi selamat pagi, kita percaya Tuhan menyertai kita dimanapun Bapak Ibu berada. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, pasti mendatangkan kasih karunia. Ayat 75, aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Menarik sekali pemazmur ini, ya, dia punya hubungan yang begitu dalam dengan Tuhan.
Saya baca versi Mandarinnya, dia bilang gini, aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adalah adil. Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Pertama, saudara, hukum dalam terjemahan Mandarin di ayat ini adalah panyi atau suara keputusan. Jadi pemazmur bilang, aku tahu bahwa suara keputusan-Mu itu adil. Nah, ini menarik, saudara. Orang yang bisa bicara begini adalah orang yang percaya kepada keputusan Tuhan, percaya kepada hukum Tuhan. Kalimat yang mesti digarisbawahi adalah tahu, aku tahu. Jadi setiap kita, baik di doa pagi, baik dalam kehidupan, kita ini mesti mengenal hukum Tuhan. Kayak kita mengenal misalnya rambu-rambu lalu lintas. Ketika kita kenal, jadi kan kita bisa tahu, oh ini nggak boleh belok kanan, ini nggak boleh belok kiri. Nah, banyak kita melanggar ketetapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena nggak mengerti. Saya menemukan banyak sekali hal-hal orang-orang tidak mengenal lebih dalam firman Tuhan, tidak mengenal esensi dari firman, sehingga mereka tidak dapat mengerti dan melakukan. Jadi sungguhnya kadang-kadang orang bukan nggak mau taat, tapi belum nyampe pengenalannya. Nah, yang pertama hari ini ya saya mau dorong Bapak Ibu Saudara dalam Koramdio, dalam membaca, merenungkan firman, kenali lebih dalam, gali maksud Tuhan. Ya, keputusan Tuhan itu adil. Hal yang kedua, saya ada ngobrol sama Pak Simon, kalimatnya adalah engkau menindas aku dalam kesetiaan. Ini menarik, saudara. Kalau kita ngomong sama yang lain, wih kau tindas aku. Jangankan yang lain, saudara. Kalau saudara anak terus ngomong sama orang tua, papa nih tindas aku, mama nih tindas aku. Kalau saudara orang tua di ngomongin anak, wih, mama nih tindas aku. Hatinya nggak enak, nggak? Sedih nggak? Masa anak bilang kita tindas. Tapi pemazmur bisa bilang, Tuhan kau ini tindas aku, ini memang benar-benar ketindas. Tapi menindas dalam kesetiaan. Nah, banyak kali dalam kehidupan kita rasanya ditindas. Jadi kadang-kadang tindasan itu karena ketidaktaatan kita, karena ulah kita, ya. Tetapi kan seizin Tuhan, makanya Mazmur bilang, engkau menindas aku. Tapi kita lihat kasih setia Tuhan. Contohnya waktu kita sakit itu tertindas loh Bapak Ibu. Kita biasanya kesana kesini ya, apalagi model Pak Simon yang suka pokoknya bergerak lah, wah tiba-tiba sakit itu pasti rasa tertindas. Saya alami Bapak Ibu ya beberapa hari di ranjang nggak bisa turun, tapi kita rasakan kasih setia Tuhan. Di saat-saat seperti itu kita tahu oh kita sungguh membutuhkan Tuhan. Nah, poin kedua ini apabila kita alami masalah, persoalan, ya hubungan dengan keluarga, suami, istri, anak, nggak bagus, itu rasa kita tertindas. Mari kita mau berkata seperti pemazmur, kita rasakan Tuhan izinkan ini, tapi Tuhan menjagai kita dengan kasih setia. Bahasa Mandarinnya bilang seai itu kasih yang lembut, kasih Bapa Surgawi yang luar biasa. Belajar dalam persoalan hidup ini, baik dalam ekonomi, dalam pelayanan, dalam ketidakenakan, dalam ketertindasan, kita melihat kasih setia Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Masuk akal kira-kira ini? Bisa diterapkan firman Tuhan ini?
Haleluya. Nah, hal yang ketiga adalah pemazmur bilang, aku hukum-hukummu adalah ketetapan. Artinya dia itu berpegang, berharap, biarlah janji yang engkau pernah ucapkan kepada hambamu itu sampai, rahmat hambamu memperoleh rahmat darimu. Nah inilah saudara, setiap pagi kita cari wajah Tuhan, siang, sore, di mana-mana. Saya mau mendorong Bapak Ibu, dapatkan janji Tuhan, baik lewat Alkitab yang tertulis, baik juga lewat suara Roh Kudus di hati. Ini penting ya. Banyak orang bilang Alkitab sudah ditulis, Tuhan tidak berfirman lagi. Enggak. Tuhan itu hidup, dia bicara kepada kita. Jadi ada banyak hal kita boleh memperoleh janjinya. Ya. Kita lihat orang-orang yang kita bisa dipercaya, oh kalau misalnya thank you udah janji, pastilah itu digenapi. Kita tinggal menanti-nantikan. Oh Pak Heri berjanji kalau aku setia, ya kan, nanti dia akan begini-begini. Ya, atau anak kita bilang, Papa sudah berjanji kalau nanti 1 tahun, ya aku naik kelas akan begini. Nah, kita ini harus menanti-nantikan janji Tuhan. Saya tadi waktu renung-renungkan, saya teringat sebelum corona, saya ingin jual rumah yang di Gading Serpong karena Gideon sudah selesai kuliah. Jadi mau renov rumah di Jambi, ada banyak planning lah. Jadi kita mau jual. Tuhan juga gerakkan saya untuk jual. Tapi kan nggak laku. Nah, satu hari lagi jalan sore sama Yuli, aku ngobrol sama Tuhan. Lagi jalan, aku ngobrol, Tuhan, macam mana lah aku caranya jual rumah ini. Terus Tuhan seperti kasih inspirasi. Kau cari orang ini, ajak tukar. Terus aku bilang sama Yuli, tadi Tuhan ngomong ini, Papa nih galak menghayal. Saking ngebet mau jual rumah, banyak hayalan. Mana mungkin lah tetangga kita itu mau. Iya, banyak rumah mau dijual. Aku bilang sama Yuli, kau dengar dulu, ini kan Tuhan yang ngomong. Kalau aku salah dengar, ya sudahlah. Tapi maksud aku, kalau memang benar ini dari Tuhan, Mama setuju dah. Nah, kan gitu, saudara. Ini sepakat, ini susah nih. Kadang-kadang kita lah tepakat-pakat, dia belum. Jadi orang dominan ini butuh kasih karunia. Mau tembus sepakat. Oh, jadi Yuli jawabnya aku ingat waktu itu. Nah, kalau Tuhan yang suruh, nunggu apa lagi? Ya kan? Oh iyalah, berarti lampu hijau kita boleh jual rumah. Jadi kalau saya mau jual ini kan nego sampai deal ceritanya. 2M kau mau dak? Nggak mau. 1,8 mau dak? Nggak mau. 1,5 mau dak? Kau bayar hari ini. Nah, kan gitu. Jadi singkat cerita, pergilah doa, besok agak susah ketemu tetangga aku tuh, karena dia jarang di tempat. Tapi singkat cerita, setelah 1 bulan, dilah kisah itu seperti yang Tuhan kasih inspirasi. Ditukar rumahnya, dan kemudian sharing sama teman-teman, wah rugi Pak Hyong, cemano negonya macam itu. Sudahlah, tak apa-apa lah, ini sudah terjadi, tidak usah disesali lagi. Ternyata sekarang luar biasa, datang corona itu kalau aku tidak lepas, pening. Bayar dia punya iuran, tidak dipakai, mesti jago malam, mesti ini. Begitu dilepas, sekarang dapat 3 apartemen, 1 bisa buat kami balik pergi tinggal, yang 2 disewakan. Sejak daripada transaksi sampai hari ini, yang sewa belum pernah putus.
Dan uang sewanya itu lebih dari cukup untuk bayar apartemen punya maintenance yang satu lagi. Ada sisa lagi, ada sosok banyak. Jadi memang rencana Tuhan itu indah. Nah, kuncinya adalah apakah kita memperoleh janji-janji Tuhan. Ya, yo, kau pergilah jual, kayak gini caranya. Kadang-kadang kita terlalu maju, kan? Tidak menanti-nantikan Tuhan. Ngomongnya hamba, tapi tidak memposisikan diri sebagai hamba. Begitu, wah ini lokak nih, tahu-tahu tekor. Ya kan? Jadi ketiga, saya berbagi dengan Bapak Ibu, harus koram dio. Apa-apa mesti ingat Tuhan, apa-apa mesti tanya Tuhan. Yang paling sering jawabannya adalah kalau aku ngomong gitu, yo, Pak Hyong enak peka dengan suara Tuhan, kami tidak peka. Nah, persoalan peka tidak peka ini kan latihan. Bapak Ibu udah tahu sebelum aku peka banyak salah, sudah bangkrut 3 kali aku nih. Jadi, nah ada yang sakti. Ya, coba tanyalah Pak Simon, Pak Heri, pernah enggak salah dengar? Suara kita dikira suara Tuhan. Bayarannya mahal. Jadi tidak ada yang sakti, yang ada hanya latihan, hubungan. Ya. Kalau kita sering-sering memelihara kebiasaan intim dengan Tuhan, pasti bisa peka. Apakah sekarang dan ke depan aku bisa salah? Bisa, sangat bisa. Tidak, keintiman itu mesti dibangun. Tidak ada jaminan hari ini kita intim, 3 bulan lagi pasti intim. Bisa jatuh dan meleset, ya kan? Itu sebabnya suami istri harus saling jaga, bapak anak mesti saling jaga, komunitas mesti saling jaga. Kira-kira kalau nengok orang itu agak miring-miring, ingatkan, ya kan? Suruh mesti lihat, kalau kita dekat sama orang itu, lewat sebentar di jalan, nah ini ada masalah nih. Lain, ya, sinar matanya lain, wajahnya lain, model rambutnya lain. Nah ini kenapa ini manusia agak miring-miring kiri dikit, cepatlah pergi telepon, ya kan, pergi ingatkan supaya hati kita ini benar, karena nggak bisa ditipu. Wajah itu kan dipancarkan dari sikap hati. Jadi Bapak Ibu mesti lihat anak, ya, terutama anak nih, kan kita nih orang tua, anak kita di remaja, ya, kebanyakan, kemudian pasangan sama rekan komunitas. Lihat dulu cahaya wajahnya, ya, kalau Tuhan ingatkan apa-apa, ingatkan supaya kita tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan. Amin. Sorry, sharing saya agak panjang, silakan dibagi-bagi, ya. Silakan Pak Eri. Oke, terima kasih Pak Hyong buat sharingnya. Ya, saya juga menyapa untuk Lita dan Cesoy Moy. Pagi hari ini boleh bergabung. Nah, kami senang boleh bersama-sama dengan kami ya. Oke, jadi pagi hari ini kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Hal yang saya tangkap yang harus kita lakukan adalah ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan, itu sangat menentukan respon dan sikap hati kita ketika kita menghadapi secara khusus tindasan. Ketika kita menghadapi sebuah situasi yang kita pikir itu sesuatu yang menindas kita. Tapi kita belajar dari pemazmur, sehingga pemazmur bisa ngomong, Tuhan, Engkau menindas aku dalam kesetiaan. Sekalipun Engkau memutuskan, tadi di bagian pertama kan Pak Ayung katakan bicara tentang hukum itu kan bicara tentang keputusan Tuhan. Nah, hanya orang-orang yang mengenal Tuhannya, yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itu yang akan terus bisa berespon benar setiap keputusan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memberikan keputusan, seakan-akan seperti sedang menindas hidup kita. Kenapa? Ayat berikutnya dikatakan karena dia percaya kasih setia Tuhan itu akan terus menghibur hidupnya. Sesuai dengan janji yang Tuhan ucapkan kepadanya. Terus dia percaya bahwa ada rahmat Tuhan kepadanya supaya hidup. Nah, karena dia percaya dan dia sangat mengenal Tuhannya, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan putuskan untuk dia alami,
dia percaya, dia mengenal ada kasih setia Tuhan, ada rahmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang akan menjadi penghiburan bagi dia. Jadi beberapa hari yang lalu kita kan juga sudah belajar tentang yang namanya tertindas. Nah, jadi pagi hari ini yuk kita dikuatkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun situasi yang Tuhan izinkan, yang Tuhan putuskan untuk kita alami hari ini, jangan sampai itu membuat kita mundur, kecewa, marah dengan Tuhan. Dan itu sangat ditentukan seberapa dalam kita mengenal Dia. Dan saya berdoa berharap melalui apa yang kita lakukan setiap hari kita semakin mengenal. Karena seperti Pak Ayung bilang tadi, keintiman itu harus dibangun. Kepekaan itu harus dibangun, nggak bisa tiba-tiba instan, dan itu bukan karena status, oh dia karena pendeta sih peka, bukan Bapak Ibu. Tapi setiap kita harus membangun keintiman dengan Tuhan, dengan Bapa itu setiap hari, sehingga kita semakin percaya dan berani mempercayakan hidup kita. Sehingga dalam segala keadaan kita masih bisa berkata, Engkau baik, Bapa Engkau baik. Dan saya bersyukur setiap kita adalah orang-orang yang mengenal Bapa dengan baik, sehingga kalaupun kita mengalami tindasan hari ini, ingat, kita tetap akan percaya keputusan Tuhan itu baik. Kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan, karena ada rahmat Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita, Tuhan gak pernah biarkan kita, Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Amin. Jadi seperti yang Pak Simon selalu ngomong berapa hari, dia diasingkan, tapi justru di dalam pengasingan dia bisa belajar banyak mengenal Tuhan. Semalam saya juga ngomong sama Komsel. Seringkali waktu kita dalam aktivitas normal, sibuk, rasanya kita ini susah sekali memberi waktu untuk Tuhan. Masa sampai kita harus diizinkan Tuhan benar-benar off dari semua kegiatan, berhari-hari hanya merasa sendirian, baru kita terpaksa memberi waktu untuk Tuhan. Nah, tapi kita bersyukur ya, kita menjadi orang-orang yang setia sampai hari ini. Setiap pagi memulai aktivitas kita memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Oke, itu yang saya mau tambahkan. Bagi Bapak Ibu yang mau tambahkan, Pak Simon mau tambahkan? Ya, selamat pagi buat semuanya, ya kan? Jadi hari ini memang beberapa hari ini bicara tentang penindasan, ya. Tapi kalau orang dunia mengatakan penindasan itu ada satu kekejian. Tapi Tuhan kita itu maha baik. Dia bukan menindas kita sebetulnya, cuma Dia memberi pelajaran buat kita supaya sekolah kehidupan kita ini lebih lagi mantap untuk mengenal kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saya rasakan ya kan bahwa di sini katakan aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil. Ya, hukum Tuhan itu adil. Tapi kalau orang dunia kita bilang penindasan itu pasti sudah negatif, ya kan? Jangankan dengan siapa, dengan anak kita, kadang-kadang dengan istri kita merasa tertindas, dia bilang. Sebetulnya bukan menindas. Jadi buat kita semua, jadi kalau suami istri jangan merasa tertindas, tapi saling ya, menajamkan. Karena firman Tuhan kata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, kan? Jadi kalau kita tidak mau diasah sesama kita, kita tidak akan ketemu, ya. Karena kita sudah berbeda. Jadi kalau kita diasah terus, ujungnya tuh akan rapat. Nah, kalau rapat tuh nggak ada lagi angin gosip masuk, ya kan, cahaya-cahaya yang membuat kecurigaan tidak ada lagi karena tidak ada celah lagi. Ya ibarat kalau besi itu kalau kita baru ketemu misalnya angka 6 sama 6 aja, pasti ada besar ada kecil. Jadi harus diasah. Nah, itu yang saya dapatkan bahwa semakin hari kita korom dioni ya semakin kita mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Jadi saya juga diizinkan harus diasingkan tuh, saya melihat itu ada kebaikan Tuhan untuk saya. Ya, karena saya selalu terbang sana, terbang sini, ya kan, gerak sana, gerak sini. Jadi seakan-akan apa? Kita menganggap masih tetap kuat dan muda. Sebetulnya saya baru rasakan, ya kan,
kita tidak bisa melawan Tuhan. Ya, kalau manusia kita bisa lawan, tapi Tuhan nggak bisa. Maka saya lihat saya diasingkan, Tuhan itu baik buat saya. Ya, jadi saya bisa lebih memahami, lebih mengerti. Karena di sini dikatakan dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Nah, ini yang dunia yang tidak mengerti. Pemazmur mengerti bahwa penindasan dalam kesetiaan, bahwa Tuhan mengasihi, ya. Bagaimana saya lihat isi saya semakin mengasihi saya, anak-anak begitu mengasihi, ya kan. Nah, saya tidak boleh pulang ke Jambi karena bukan apa-apa. Dia bilang pokoknya kami mau papi sembuh dulu baru pulang. Ya, jadi saya rasa ya kan ini sangat baik semua kepada kita yang ada di pagi hari ini selalu berkaramdeo dan saling, ya kan, firman Tuhan itu saling, ya, dan mengasihi terus supaya kita rasakan apa yang kita alami. Karena menurut manusianya, egonya kita selalu maunya enaknya kita, tetapi enaknya kita itu celaka ujungnya. Tapi kalau enaknya Tuhan tuh pasti mantap. Demikian apa yang saya bisa dapat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Coach Ibon. Ya, pembelajaran hidup, jangan sampai bayar mahal ya. Nah, oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada hal-hal yang Bapak Ibu dapat dari apa yang Pak Ahyong sampaikan, apa yang dari Pak Simon saksikan, meneguhkan hati Bapak Ibu? Sedang merenung. Oke, Mami Siregar. Boleh. Ya, selamat pagi. Saya kira kita itu harus sangat menyadari ya bahwa Tuhan itu yang memiliki kita. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan yang memiliki kita itu maha mengasihi. Dia memelihara, itu benar-benar memelihara seperti biji mata itu benar. Nah, kita kalau menyadari bahwa kita itu hanya sebutir debu, tapi dikasihi seperti itu, lah ditindas bagaimanapun kita apa enggak menyerah. Ya, nah kalau kita menyadari seperti itu, saya rasa sikap hati kita pasti kita bersyukur saja. Saya percaya Tuhan itu yang maha kuasa, yang maha mengasihi, dia memelihara hidup kita itu memeliharanya dengan sempurna. Jangan sampai kita itu kalau sedang dalam hidup yang down gitu ya, itu merasa tertindas. Oh enggak, sebenarnya kalau kita down itu kasih Allah dinyatakan dalam hidup kita. Nah kita mintanya begini, saya itu mintanya begini, Tuhan ajarlah saya untuk terus-terus merasakan sebagai debu dan Tuhan itu memelihara saya dengan sempurna. Seperti biji mata Tuhan. Ya, puji Tuhan, makin lama saya makin merasakan, oh begini ya. Nah, sayangnya usia saya sudah sekian, baru saya merasakan benar-benar, oh Tuhan itu begitu kepada saya. Gitu. Coba dulu saya umur 30, saya merasakan seperti itu, pasti saya sudah bisa dipakai Tuhan lebih ajaib gitu, lebih banyak lagi. Nah, gitu loh. Saya ingin kita semua itu menyadari bahwa kita ini debu, tapi dipelihara Tuhan seperti biji mata Tuhan. Saya kalau mengatakan seperti itu, rasanya saya itu ingin menangis ya. Kok Tuhan yang sangat berkuasa itu kok memelihara seperti biji mata, padahal kita ini debu. Harusnya kalau Tuhan yang maha kuasa itu menunjukkan kuasanya,
ya kita ini ya harus terima gitu loh. Tapi kok Tuhan yang Maha Kuasa itu memelihara hidup kita seperti memelihara biji mata. Nah, itu yang kadang kita ini merasakan, oh, nggak rasa gitu. Nah, mari kita sikap hati kita itu menempatkan diri kita itu benar-benar kita itu sebagai hamba, sebagai anak, sebagai alat yang ada yang maha kuasa, yang membentuk kita. Ya, itulah yang ingin saya tambahkan, supaya kita kalau ada firman Tuhan yang seperti ini, jangan merasa kita ini, loh, aku ini kan begini, aku, gitu ya. Kok ditindas? Ya, kita mesti mesti menyadari, walaupun aku ini debu, gitu. Yang akunya kita sekarang ini loh, debu. Nah, Tuhan itu maha kuasa. Kita dibentuk jadi cawan, kita dibentuk jadi teko, kita dibentuk jadi bejana besar. Ya itu kita harus terima. Dan kita harus menyadari bahwa itu adalah sungguh suatu anugerah yang sangat besar. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mami Siregar. Jadi sekali lagi kita diingatkan betapa kita harus percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan khususnya yang masih muda, seperti Mami Siregar tadi bilang, katakan, sejak muda lah harusnya kita mengenal Tuhan secara lebih dalam, sehingga kita berani percaya dan mempercayakan hidup. Seperti renungan kita kemarin, kan kita sedang dalam proses pembentukan. Dan di dalam proses pembentukan terkadang ada kesan seperti kita sedang ditindas. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan setiap kita, seberapa dalam kita mengenal Bapa di surga, sedalam itulah kita bisa mensyukuri apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Bapa putuskan, itu yang terbaik bagi kita. Dan ingat sekali lagi, karena ada kasih setia Tuhan, ada rahmat Tuhan yang akan terus menyertai hidup kita. Amin. Jadi tidak ada kata terlambat, tapi seperti Ibu Mirianti tadi katakan, alangkah lebih baiknya kalau kita yang masih muda-muda khususnya sudah mempunyai pengenalan kepada Tuhan yang begitu dalam. Sehingga apa? Hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi perabot-perabot untuk pekerjaan yang mulia. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah merasa tua, nggak usah putus asa, nggak apa-apa. Ada begitu banyak hal yang Tuhan masih bisa kerjakan di dalam hidup yang Tuhan masih izinkan kita nikmati. Oke, sepanjang hari ini, Pak Santo mau tambahkan sesuatu? Ya. Jadi di sini anak muda banyak. Nah, dua senior kita sudah meneguhkan bahwa sejak muda kita harus berlari kencang, ya kan? Kalau sudah tua nggak bisa lagi. Apalagi mengangkat beban, ya. Nah, itulah salah satu keputusan saya juga, bagaimana lebih awal pensiun dari bisnis. Saya umur 45 udah pensiun, ya. Dan dari bisnis, ya, yang dari ini. Tapi akhirnya saya mengerjakan yang nama panggilan Tuhan. Memang di dalam perjalanan tidak semulus yang kita lihat, ya kan? Tentu banyak tindasan dan juga banyak hal-hal yang harus kita beresin, ya, terutama hati kita. Terkadang kita berbuat baik pun itu orang bisa curiga ataupun punya perasaan yang lain. Kadang berbuat baik pun kita bisa dipenjara. Tapi percayalah, ketika kita mau berserah sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, nah kasih setianya menyertai kita. Saya baru baca buku Victor John,
sudah di 500 halaman yang ke-500 lebih kurang. Dan saya melihat bahwa terkadang pemberitaan Injil itu tidak semulus yang kita bilang. Seperti di Indonesia, kita seperti tertindas. Tapi ketika saya baca kesaksiannya Victor John, betapa mereka lebih mengalami tindasan yang di luar manusia gitu loh. Kita tidak apa-apanya gitu loh. Kita belum ada apa-apanya. Di sana ada yang dipukulin, ada yang sampai geger otak dan segala macam. Ada seorang dokter yang geger otak karena memberitakan Injil, kebenaran. Tapi saya melihat justru Injil semakin berkembang di India Utara khususnya, ya di Bospori. Nah, Victor John ini memang beberapa kali, kalau tidak salah 1 atau 2 kali datang ke kita, dan saya melihat kegerakan yang dia lakukan itu sungguh suatu kegerakan Tuhan yang disertai dengan tangan Tuhan menyertai. Dan mujizat-mujizat luar biasa sekali gitu loh. Yang terjadi saat setiap kita tuh mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya kegerakan daripada itu yang kita sebut 5 pelayanan 5 orang percaya itu dapat terjadi di tempat kita ini di Indonesia, khususnya di Sumatera, ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berkuram Dio setiap pagi, setiap saat, kapanpun Bapak Ibu datang kepada Tuhan seperti hari ini punya renungan, ya saya percaya kita pasti diberi kekuatan oleh Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan, lakukan, pasti Tuhan sertai. Jikalau ya, kita berada di dalam hadiratnya. Jadi buat anak-anak muda khususnya di sini, anak yang setengah tua, ya baik ampun yang sudah lansia atau umur emas, ya tetap kita berproduktif lah. Produktif, jangan sampai kita terkubur begitu banyak ribuan ide atau ide-ide yang terkubur bersama kita. Nah, jadi begitu dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Santo. Jadi sekali lagi kita bersyukur, kita terus mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Bapa. Karena Daniel katakan umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak hari-hari ini. Apapun yang sedang kita alami hari ini, karena kita mengenal Bapa, dan kita percaya penyertaannya itu sempurna, pembelaannya itu ajaib. Sebab itu kita mau terus setia kepada Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Hengki untuk kita berdoa. Atau Pak Elsa ada mau ngomong? Oh, oke, Hengki, silakan Hengki. Oke, kita bersatu hati, kita mau tutup dalam doa. Silakan Lia. Lia. Oh ya, maaf, belum di-unmute. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa pagi kita pagi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Buyung Christian Tuhan. Ia rindu Tuhan bekerja kembali sebagai pilot di maskapai penerbangan. Kami berdoa Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Kau beri juga dia pekerjaan ya Tuhan sebagai pilot ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat orang yang telah meminjam uang kepada Fidar Tuhan, agar Tuhan menjamah hatinya Tuhan, dan ia mau membayar hutangnya kepada Fidar di bulan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Simon Tuhan. Biarlah kesembuhan, kepulihan darimu Tuhan terus terjadi dalam tubuh Pak Simon. Kami juga berdoa Tuhan buat Albert Tuhan. Kami minta kuasa kesembuhan Tuhan dari gejala stroke yang Albert alami saat ini Tuhan, agar ia bisa pulih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Benaso Hulu dari Sungai Akar ya Tuhan. Kau sembuhkan ya Tuhan dari sakit darah tingginya Tuhan,
agar tensi darahnya kembali normal ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Indra, adik dari Pak Heri Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit asam lambung dan batuk. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Indra akan sembuh ya Tuhan. Dia sudah sembuh dari sakit asam lambung dan batuknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa pokok pagi kami kepada dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Silakan Celidia. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur dengan firman Tuhan pagi hari ini yang sudah disampaikan sama Pak Ahyong. Biarlah kami tetap setia dengan firman yang luar biasa. Kami berdoa buat Pak Ahyong, Tuhan berikan kesehatan dan hikmat kepada Pak Ahyong. Begitu juga dengan istri dan anak-anaknya. Lindungi mereka juga dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai keluarga ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan berdaulat atas hidup mereka. Tuhan pakai Pak Ahyong menjadi berkat buat jiwa-jiwa yang belum percaya. Tapi kami percaya dengan kuasa Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan hidup Pak Ahyong ke dalam tangan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga dari korban meninggal dan hilang akibat bencana alam di NTT. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa agar pemerintah secepatnya memprioritaskan pencarian korban yang hilang dan perbaikan infrastruktur termasuk penyaluran bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat di NTT. Tuhan, berkatilah Densus 88 Polri agar berhasil menangkap para teroris di seluruh Indonesia. Dan terima kasih Tuhan atas penangkapan 10 terduga teroris di Jakarta dan sekitarnya baru-baru ini. Tuhan menolong Polri secara khusus Densus 88 dan bekerja sama dengan TNI agar dapat menemukan tempat persembunyian kelompok teroris dan menggagalkan setiap rencana yang mereka susun. Tuhan, pasokan vaksin untuk Maret dan April dari target 30 juta dosis hanya ada 20 juta karena embargo negara produsen. Berilah hikmat kepada pemerintah ya Tuhan, bagaimana supaya anggaran ini benar-benar dialokasikan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh perawat di Indonesia atas peran krusial mereka mendampingi dokter dan pasien di masa pandemi COVID-19 ini agar mereka senantiasa sehat dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan pasien COVID-19 sebanyak 4.300 orang dan kiranya yang sembuh terus bertambah dan vaksin bisa tersedia sesuai target pemerintah. Tuhan berilah kemampuan kepada pemerintah yang masih berjuang memulihkan perekonomian nasional yang anjlok akibat pandemi COVID-19 agar tahun 2021 ini mampu bangkit kembali. Tuhan berkatilah bangsa Indonesia supaya menjadi bangsa yang mandiri di bidang energi dengan berlimpahnya sumber daya nikel sehingga nanti tidak bergantung lagi pada BBM impor. Berdoa bersyukur atas pemerintah yang terbaik yang kita miliki saat ini, khususnya Bapak Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden atas kemajuan-kemajuan yang kita rasakan dan komitmen dalam menjaga kesatuan bangsa dengan ideologi Pancasila. Dan mari kita doakan supaya dari sekarang Tuhan siapkan Presiden Indonesia di tahun 2024 dan partai politik berperan secara benar dalam
terus menyiapkan kepemimpinan di bangsa ini. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini, buat persekutuan kami bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh memuji, menyembah, kami boleh berdoa, dan kami percaya doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Kami akan menerima jawaban-jawaban doa kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini, Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia. Biarlah kami terus semakin mengerti, semakin tahu kebenaran-kebenaran hukum-hukum-Mu, supaya saat-saat kami tertindas, kami tahu bahwa kasih setia-Mu lah yang menghibur dan menolong kami. Rahmat-Mu besar atas hidup kami. Tuhan berkati setiap kami yang ada di grup Koramdio pada pagi ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Oke, Terima kasih, kami Pak Hyong. Terima kasih. aktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok lagi.